Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Aku ada semua karena kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, selalu bersyukur untuk semua kebaikan. Lukas 19 ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara yang terkasih, di kota Yeriko, suatu kota yang berada di sebelah timur Yerusalem dan dekat dengan sungai Yordan, tinggallah seorang kepala pemungut pajak yang bernama Zakheus. Nama Zakheus berarti tulus, bersih, suci, dan sesuai dengan arti namanya, ia telah dimurnikan, dibersihkan hidupnya setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Saudara, banyak orang benci kepada Zakheus dan berusaha untuk menjauhinya karena ia dianggap sebagai pengkhianat. Sebab ia orang Yahudi tapi bekerja untuk pemerintahan Roma yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Dan menurut pandangan orang Yahudi di zaman itu, terutama para ahli Taurat, seorang pemungut cukai dikelompokkan sebagai orang-orang berdosa dan satu golongan dengan pelacur, pembunuh, atau juga perampok. Nah, para ahli Taurat memandang hina orang-orang seperti itu, bahkan mereka tidak mau berdekatan, bergaul. Orang-orang ini adalah kelompok orang berdosa yang tidak boleh didekati. Karena perlakuan yang tidak adil dari masyarakat, mereka dikucilkan, dicemooh. Maka orang yang sudah dicap berdosa ini tidak mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, sehingga mereka semakin tenggelam dalam dosa mereka. Ketika mendengar Kristus sedang melintasi kota Yeriko dan banyak orang berkerumun ingin melihat dia, Zakheus pun mencari cara agar dapat melihat Kristus. Karena bertubuh pendek, Lukas 19 ayat 4, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, ini menunjukkan betapa Zakheus punya kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Kristus. Karena sering mendengar tentang Kristus yang dikenal sangat dekat dengan orang-orang berdosa, Zakheus termotivasi untuk bertemu dengan dia. Kerinduan Zakheus pun terjawab. Kristus melihatnya di atas pohon ara. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus menjadi titik balik hidup Zakheus. Karena Kristus menerima dia apa adanya, maka Zakheus berkomitmen, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ingatlah Matius 9 ayat 13, Tuhan Yesus berkata,
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Allah yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami hari ini, saat ini. Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Dan ketika kami mendengar kisah tentang Zakeus, kami pun menyadari kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, seperti apa perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhanlah yang membuat hidup kami berarti. Hari ini, kalau kami dapat datang dan mendengar isi hati Tuhan di dalam saat teduh ini, kami yakin dan percaya kami telah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami. Tuhan, berkaryalah melalui kehidupan kami supaya ada begitu banyak orang yang memerlukan Tuhan Yesus. Mereka berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupan kami, kesaksian hidup kami. Kami memberitakan kebenaran, kabar baik, Injil yang membawa kemenangan, Injil yang membawa kesembuhan. Dari perkataan kami, dari cara hidup kami, orang dapat mengenal Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah hari ini. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senang tiasa. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan.